Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Masuk. Polisi itu memasukkan Rai dan Satria ke dalam mobilnya. Setelah Rai dan Satria masuk ke dalam mobil polisi, barulah polisi itu menutup pintu mobilnya. Polisi itu pun berjalan menuju pintu tempat duduk pengemudi. Namun saat polisi itu hendak membuka pintu mobil, tiba-tiba ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Polisi itu pun merogoh saku untuk mengambil ponselnya. Tuan Metoa. Begitulah nama yang tertera di layar ponsel polisi itu. Kau jaga dulu mereka, aku jawab telepon dulu. Ucap polisi itu pada anak buahnya yang sudah berdiri di depan pintu yang ada di seberangnya. Baik komandan. Polisi itu pun menjauh dari mobil lalu menjawab panggilan dari Tuan Metoa. Halo Tuan Metoa. Halo Sheriff Anthony. Balas Tuan Metoa dari seberang telepon. Bagaimana dengan masalah putraku, Chasen? Apa semua beres? Tanya Tuan Metoa. Tuan Metoa tenang saja. Semuanya beres. Bahkan video rekaman yang ada di ponsel putra Anda sudah saya hapus. Jadi tidak ada barang bukti untuk menuntut balik putra Anda, apalagi wanita yang ada dalam video itu pun sudah memberi keterangan bahwa dia tidak mengenal si pemukul dan si pemukul adalah penguntit dirinya, sehingga putra Anda murni akan menjadi korban pemukulan. Berita yang sangat bagus kalau begitu. Balas Tuan Metoa. Aku juga sudah mengirim anak buahku untuk mengambil kamera tersembunyi yang Chasen letakkan di apartemen wanita itu. Kata Tuan Metoa lagi. Wah, gerakan Anda sangat cepat Tuan. Saya harap pergerakan Anda yang sangat cepat ini juga secepat Anda mengisi rekening saya. Pastinya Sheriff Anthony. Terima kasih atas kerjasamanya. Balas Tuan Metoa. Sama-sama Tuan, terima kasih juga sudah mempercayakan saya untuk mengurus masalah yang selalu putra Anda buat. Balas polisi itu. Panggilan pun berakhir. Tering. Baru beberapa detik panggilan dengan Tuan Metoa berakhir, tiba-tiba ada pesan masuk di ponsel Sheriff Anthony. Sheriff Anthony pun membuka pesan itu dan ternyata itu adalah transferan dari Tuan Metoa sebagai imbalan terima kasih. Senyum pun merekah di pipi Sheriff Anthony saat melihat jumlah uang yang Tuan Metoa kirim untuknya. Sheriff Anthony pun memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya lalu berjalan menuju mobil sambil bersiul-siul senang. Di kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Rai langsung menelpon dedinya, Dedi Maret, dan menceritakan pada dedinya tentang masalahnya. Dedi Maret pun langsung meminta pertolongan Tuan Jordi untuk membebaskan Rai dan Satria karena kalau menunggu dirinya yang menyusul ke London, akan memakan waktu yang sangat lama dan itu berarti akan sangat lama Rai dan Satria ditahan di kantor polisi. Tuan Jordi yang masih berada di Paris pun langsung terbang ke London untuk membantu membebaskan anak temannya itu. Setelah kurang lebih 3 jam menunggu, akhirnya Tuan Jordi pun datang ke kantor polisi bersama pengacara pribadinya. Setelah kurang lebih 2 jam berembuk dengan pengacara Chasen, akhirnya kata perdamaian pun disepakati dengan 2 syarat. Syarat yang pertama sudah pasti Rai harus membayar uang ganti rugi yang sangat besar. Dan syarat yang kedua, Rai dan Satria tidak dibolehkan menginjakkan kaki ke London selama 2 tahun dan harus segera pergi dari kota London setelah keluar dari kantor polisi. Mau tak mau Rai dan Satria pun menyanggupi syarat yang diajukan pengacara Chasen. Padahal Rai masih ingin membuktikan pada Misea kalau Chasen bukanlah pria polos dan baik. 6 bulan berlalu. 6 bulan setelah kejadian di London, Rai tidak lagi penasaran dengan sosok Misea.
Ia seolah tidak peduli apakah Misea yang ia temui di London adalah Misea yang sama saat SD, ataupun khawatir dengan Misea karena takut terjerat tipu daya Chasen. Ray benar-benar sudah tidak ingin tahu tentang itu. Meski hati dan pikirannya tidak mau tahu lagi tentang Misea, tapi tubuhnya berkata lain. Ray yang notabene seorang bastard yang sering bergonta-ganti pasangan, tidak lagi melakukan hal itu sejak pulang dari London. Bukan tidak lagi berhasrat, melainkan setiap dirinya ingin bercinta dengan wanita bebas pakai. Seketika hasratnya menurun karena tiba-tiba wajah Misea saat keluar dari lift waktu di Paris terlintas dalam pikiran Ray. Mister maniaknya pun seketika 3L, letih, lesu dan lunglai. Mungkin karena alasan itu juga, Ray mensugesti dirinya untuk tidak peduli dengan Misea. Tapi hasilnya nihil, wajah Misea selalu terlintas dalam pikiran Ray terutama di saat Mister Maniak sedang garang-garangnya. Berbeda dengan Satria, ia masih menikmati hidupnya dengan menjadi seorang bastard, walaupun sudah tidak sesering dulu. Dalam sebulan, bisa dihitung dengan 5 jari berapa kali Satria bercinta dengan wanita bebas pakai. Dan di bulan ke-6 setelah mereka pulang dari London, baru 2 kali Satria bercinta dengan wanita bebas pakai. Bukan karena menjaga perasaan Ray, tapi karena pekerjaan yang sangat padat membuat ia tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Karena setelah kepulangan mereka dari London, Daddy March sudah menyerahkan jabatan CEO-nya pada Ray dan Papa Neon juga menyerahkan jabatan asisten pribadi CEO pada Satria. Ruang kerja Ray. PRANG. Suara teriakan diiringi pecahan kaca terdengar dari ruang kerja Ray. Satria yang hendak ke ruangan Ray untuk memberikan dokumen-dokumen yang harus ditandatangani Ray pun langsung berlari ke ruang kerja Ray. BRAAK. Satria yang panik langsung membuka kasar pintu ruang kerja Ray. "Kau kenapa?" tanya Satria. "Carikan aku psikiater yang paling bagus di negeri ini." Perintah Ray. "Untuk apa?" "Kau bertanya untuk apa? Untuk apa lagi Sat kalau bukan untuk memeriksakan diriku? Mister Maniakku sudah 6 bulan tidak berpetualang ke dalam goa. Bukankah itu bahaya? Tapi Mister Maniakmu kan masih bisa berpetualang lewat genggaman jarimu." "Jelas beda Sat. Kau seperti tidak mengerti saja," balas Ray ketus. "Kalau begitu kau jangan ke psikiater, tapi ke Mak Jarot, biar Mister Maniakmu tidak meleyot sebelum berpetualang." "Yang salah bukan pada Mister Maniakku. Buktinya dia masih bisa tegak berdiri. Aku rasa yang salah sekarang ini pikiranku karena aku tidak bisa menghilangkan wajah Misea dari dalam sini," balas Ray sambil menunjuk kepalanya. "Padahal setiap hari aku sudah mensugesti diriku untuk tidak mengingat Misea, tapi tetap saja tidak bisa. Makanya aku butuh bantuan psikiater untuk membantuku melupakan Misea," lanjut Ray. Melihat wajah Ray, Satria pun menjadi iba. Ia tak tega melihat sahabatnya tersiksa karena tidak bisa melampiaskan hasratnya ke dalam goa. Mungkin karena itu juga, akhir-akhir ini Ray menjadi orang yang sangat arogan dan pemarah. Bulan ini saja sudah 3 orang yang Ray pecat. "Baiklah, nanti aku cari tahu psikiater terbaik di negara ini," ucap Satria. "Sekarang kau tenangkan dirimu dan tanda tangani berkas-berkas ini. Biar aku cari informasi tentang psikiater yang bisa membantumu," kata Satria lagi. "Ingat Sat, orang tuaku tidak boleh tahu tentang hal ini," balas Ray. "Iya aku tahu, kau tenang saja," balas Satria. Satria pun keluar dari dalam ruang kerja Ray dan kembali ke ruang kerjanya untuk mencari psikiater untuk Ray. Keesokan harinya, setelah jam operasional kerja berakhir, Ray dan Satria pun pergi ke tempat praktek psikiater.
dokter psikiater yang banyak direkomendasikan di sebuah aplikasi kesehatan. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan dari kantor ke tempat praktek, kini Rai dan Satria sudah berada di tempat praktek psikiater yang paling terkenal. Psikiater laki-laki yang sudah parubaya dan dengan jam terbang yang tinggi. Dr. Bagas Jagapati, Sep. KJ. Pasien yang datang ke tempat praktek Dr. Jagapati rata-rata memiliki penyakit bipolar, skizofrenia dan trauma yang mendalam atas apa yang terjadi pada mereka. Seperti korban pelecehan seksual, korban kecelakaan, atau korban tindak kekerasan. Satria dan Rai berjalan menuju meja resepsionis. Selamat sore. Ada yang bisa dibantu? Kami sudah membuat janji dengan Dr. Jagapati. Jawab Satria tanpa basa-basi. Atas nama siapa, Pak? Tanya resepsionis untuk mengecek kebenaran kata-kata Satria. Atas nama Tuan Raiden Maharaja Alfian. Jawab Satria. Apa Anda yang bernama Tuan Raiden? Tanya resepsionis sambil melirik Rai yang berdiri di samping Satria. Satria menggelengkan kepalanya. Bukan. Tapi dia yang bernama Raiden. Jawab Satria sambil menunjuk Rai yang ada di sebelahnya. Sedangkan yang ditunjuk sama sekali tidak membuka suaranya dan malah memasang gaya coolnya dengan kacamata hitam dan tangan yang ia masukkan ke dalam saku. Oh. Resepsionis membulatkan mulutnya. Tunggu sebentar, saya informasikan lebih dulu pada Dr. Jagapati. Ucap resepsionis. Resepsionis itu pun mengangkat gagang telepon yang ada di mejanya lalu menghubungkan ke meja Dr. Jagapati. Tak sampai 3 menit, resepsionis itu pun menutup teleponnya. Sabar menunggu ya Pak, karena Dr. Jagapati sedang menerima pasien. Ucap resepsionis. Berapa lama saya harus menunggu? Tanya Rai. Akhirnya Rai membuka suaranya. Ia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Dr. Jagapati. Tidak lama Pak, paling setengah jam. Balas resepsionis. Setengah jam kau bilang tidak lama? Komplain Rai dengan nada sedikit meninggi. Tahu sahabatnya itu emosi, Satria pun merangkul pundak Rai sebagai kode pada Rai untuk mengontrol emosinya. Baik, kami akan menunggu. Balas Satria lalu menarik Rai menjauh dari meja resepsionis menuju kursi ruang tunggu yang ada di depan ruang Dr. Jagapati. Lepas. Rai yang kesal langsung menghempaskan tangan Satria dari pundaknya begitu sampai di ruang tunggu. Aku menunggu di mobil saja. Hubungi aku kalau pasien yang di dalam sudah selesai. Ucap Rai lalu berlalu dari hadapan Satria. Sedangkan Satria hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Rai yang sangat emosian. Gara-gara lama tidak bercinta, sekarang dia sangat emosian. Gumam Satria. Satria pun duduk di kursi lalu mengeluarkan ponselnya. Sambil menunggu pasien yang ada di dalam, Satria sambil memainkan game online di ponselnya. Baru 5 menit Satria bermain game online, tiba-tiba saja pintu ruang Dr. Jagapati terbuka. Sontak Satria menoleh ke arah pintu. Mata Satria membulat saat melihat sosok yang membuka pintu. Sama dengan Satria, sosok yang membuka pintu juga kaget melihat Satria. Kakakmu, lirih wanita yang masih berdiri di depan pintu. Ngi. Lirih Satria, ia tidak tahu sosok yang di depannya saat ini Misea atau Michela. Satria pun berdiri dan berjalan menghampiri sosok wanita itu dan sosok wanita itu juga berjalan mendekati Satria. Kamu Misea atau Michela? Tanya Satria. Aku Michela. Jawab Michela. Kamu kok bisa ada di Indonesia? Bukannya kamu di London? Dan kenapa kamu bisa di klinik ini? Apa kamu pasien yang sedang konsultasi dengan Dr. Jagapati? Rentetan pertanyaan Satria lontarkan dengan menggebu-gebu karena penasaran.
Ceritanya panjang, balas Michela dengan raut wajah sedih. Merasa ada yang tidak beres, Satria pun merangkul Michela dan membawanya duduk di kursi. Setelah mendudukkan Michela, Satria pun duduk di kursi sebelah Michela. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, ucap Satria penasaran. Karena feelingnya mengatakan kalau sesuatu telah terjadi pada Twin Me itu. Bersambung.